Ini Mas Amin, ada lagi cerita daerah yang lain. Jadi kan kalau yang namanya driver jenazah itu kan mungkin hampir setiap hari nganter ya. Iya. Tapi ada lagi cerita yang bikin penasaran di luar nalar. Yang di luar nalar gini Mas. Ini yang ada dua Mas. Dua tempat sebenarnya Mas. Dua tempat. Dua anteran. Itu yang jadi. Maksudnya wujudnya nyata sih. Oh, wujudnya nyata. Ini yang nyata banget Mas. Nyata itu yang pertama itu saya nganter di daerah Banjar. Daerah Banjar. Banjar. Banjar, daerah Kampung Petir Mas. Namanya Kampung Petir. Saya pulang. Itu dan kakaknya Mas. Itu cuma ada 5. Kakaknya? Rumahnya ya. Jadi itu mau kampung tapi hanya 5 rumah gitu. Iya. Cuma yang daerah sekitar atasnya lagi banyak Mas. Banyak. Itu mau ke rumahnya si rumah duka. Rumah duka itu. Itu lewatin sendang gitu loh Mas. Okay, juga lewat sendang ya gitu. Jadi setapak lah Mas. Dan nggak aspal nggak masih rumput-rumput jalan setapak gitu. Tapi mobil masuk ya? Mobil enggak Mas. Nggak masuk. Itu mobil saya itu di apa ya? Ya di jalan lah. Cuma jalannya jalan satu mobil aja di apa pohon bambu itu loh Mas. Nah, di bawah pohon bambu. Udah situ kan kayak gini pohon bambu Mas. Ya. Itu Mas, mobil saya di situ terus mau ke rumah duka itu. Oh, jenazahnya diturunin berarti? Iya, ditandu ya? Tandu bareng-bareng Mas sampai ke rumah duka dan itu lewatin sendang. Cuma itu juga Mas. Saya pulang itu sebenarnya juga dari pihak RT, Bapak RT lah. Suruh istirahat dulu. Enggak apa-apa Pak, saya langsung aja. Terus saya minta anter Mas dari rumah duka ke mobil, kan masih ada berangkat kan. Saya minta anter masalah saya takut lewat sendang. Oh berarti dari rumah duka ke mobil ini jalan kaki ya? Yang lewat sendang itu jalan kaki? Jalan kaki. Itu terus saya anter, udah masukin, saya putar balik itu orang-orang enggak saya suruh langsung pulang enggak. Tunggu saya. Masalah gila kok Mas. Di bawah pohon itu besar gitu kan? Iya, pohon kayak bambu itu rumpun banget gitu Mas. Kayak gua gitu loh Mas, modelnya bentuknya. Ya. Saya takut Mas. Nah, saya nunggu setelah saya putar balik baru boleh pulang. Saya pamitan kan. Pulang. Lewatnya itu kayak tampingan situ. Tampingan dan ini kayak wet apa Mas ya? Telo. Iya, pohon-pohon. Telo. Cuma setapak. Lah, entah nggak tahu Mas. Tiba-tiba saya itu berjalan kayak kaku Mas. Sini kayak kaku. Ya, kayak kaku. Saya tuh nggak ada pikiran apa-apa, langsung kayak kaku Mas. Kaku dan kan saya gini. Kok ada apa gitu loh Mas. Terus saya kaku ketat gimana gitu loh Mas. Tapi mobil lancar ya? Mobil masih biasa Mas. Kan nggak bisa kenceng sih Mas. Jalan pelan-pelan. Jalan setapak ya? Iya, jalan pelan-pelan. Sini kalau kesini sudah pohon tela-tela, pohon pisang-pisang. Terus saya berhenti Mas. Kan rayanya kaku Mas. Lihat buat saya gitu loh. Terus lampu kan di belakang kan masih ada lampu sorot Mas, tembak. Iya, itu saya nyalakan. Karena saya nyalakan ya? Iya. Kan bisa dari saya nyalakan biar terang gitu loh Mas. Ya namanya orang takut nggak takut ya. Iya. Lah saya tuh kok kaku, saya nyalakan, saya pakai api itu Mas.
Pakai ring. Nah, APV kan nggak ada sekatnya mas. Ya, Berarti bisa kelihatan belakang. Iya, gitu ya. belakang. Saya, wah gimana buat menyelang ini mas? Apa saya kecapean kok? Cuma sini aja gitu mas. Wah, aku langsung kayak merinding gitu loh mas. Berarti jenengan itu merasakan di mobil itu kayak buat gerak susah gitu. Iya mas. Kayak itu ya. Nggak, iya tiba-tiba kok kaku gitu loh mas. Kaku. Ada apa gitu loh mas? Saya kan, aku mungkin capek. Saya kan tetap berhenti kan mas aku. Kata Genda kan saya buka mas. Gitu. Nah, ya buka itu kok langsung merinding mas. Kan itu terbuka pertama. Merinding. Kalau nggak terbuka itu spionnya kurang anu mas. Kurang kelihatan lah. Lihat belakangnya kurang kelihatan kalau saya tutup. Makanya saya buka. Setelah kaku kok kayak merinding mas. Merinding. Ya saya kira kan dingin lah mas. Dingin apa? Saya tutup. Setelah saya tutup, saya langsung setelah itu kan lihat depan mas, ada jauhan, ada satu sosok mas, itu nyata mas, wujud nyata, cuma nggak mau, cewek mas, perempuan pakai baju putih. Nah kalau pakai baju putih kalau ini Kelihatan. kalau itu kan langsung saya benar-benar tahu kalau itu mah apa dan siapa ya kuntilanak apa-apalah mas. Lah saya kan nggak takut, berani, cuma saya masih bisa melafalkan doa-doa mas. Dia tuh nggak mau nempak, itu yakin mas, nyata perempuan. Cuma dia tuh nggak mau melihatkan muka, enggak. Itu di pohon pisang mas. Oh, di dekat pohon pisang. Pohon pisang. Saya itu ya takut, tapi ya tapi malah nggak setakut yang di Blora sebenarnya mas. Satu masalahnya langsung dia kan nggak ngagetin mas. Kalau yang di Blora kan ngagetin. Dia kan udah nampak, cuma dari jauh kan nampak. Maaf, itu berarti si perempuan ini cuma diem tok gitu? Diem mas, nggak ada, taunya ada suara, diem. Saya itu kalau saya takut, saya nggak bisa melafalkan itu. Benar. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak itu. Tapi jenengan lancar setelah itu berjalan? Saya di situ masih lama, dia itu nggak pergi sih mas. Saya tahu mau saya lanjut apakah, saya kan mas tetap berpikiran tuh mas. Benar tadi Pak RT-nya suruh pulang besok apa ini saya mundur, tapi mau putar balik nggak bisa kan, nggak ada yang putar balik mas. Saya mundur apa lanjut, tapi dalam hati saya berdoa mas. Terus saya akhirnya itu mas bacaan saya tak kelasin mas. Ya sebisanya saya, sampai pada akhirnya saya tuh nggak melihat sama sekali. Waktu saya mau langsung lihat depan mas, saya kan habis nunduk. Setelah itu saya pandangan ke depan, itu udah nggak ada mas. Udah hilang cewek ya? Udah nggak ada, cuman ya pohon pisang aja sama apa daun pisang yang udah kering itu. Langsung pulang berarti ke Semarang gitu? Itu ya, tapi saya itu masih lewati jauh sih mas, cuma yang ada malah daerah masih dekat rumah kampung tadi itu ya lumayan lah, masih dekat, cuma perjalanan saya masih jauh dari kampung Petir ke jalan raya ke Banjarnya itu udah masih jauh mas. Itu nyata mas ya, luar biasa, kelihatan nyata. Tidak semua orang bisa setenang itu, karena kadang kalau kita takut itu kan otak itu kan sudah tidak bisa berpikir. Iya mas, itu yang kejadian di Nganu, yang di Blora itu mas. Yang di Blora? Iya, itu saya udah nggak bisa apa-apa. Ada ini lagi Mas Amin yang kejadian yang nyata lagi? Yang nyata lagi ada yang di Kedung Jati mas. Kedung Jati. Wah, itu ini Kedung Jati itu pernah jadi ikut ya? Gerobokan gitu? Gerobokan. Yang Kedung Jati. Jadi kan nganterin. Aku sebenarnya mau kalau
Kalau mau cerita yang Dong Jati sebenarnya tuh malah takut mas saya itu. Yang Dong Jati itu kalau itu tampak mas, juga tampak lah. Berangkat dari rumah sakit itu lewat Gubuk atau lewat Salatiga? Saya dari rumah sakit lewat Gubuk mas, lewat Gubuk. Saya lewat Gubuk. Ternyata jauh sih mas. Ya jauh, kalau lewat itu agak jauh. Ini juga kejadian kayak gini mas. Itu yang punya rumah. Itu tetangganya ya masih kakaknya lah. Kakaknya yang meninggal. Itu juga saya disuruh istirahat juga mas di situ. Ya, tapi kan masih jam 12:30 pokoknya hampir belum ada jam 12 mas. Terus saya kan lanjut ya, dan tidak terlalu jauh ya. Iya itu kan. Terus saya lanjut, pokoknya dibilang gitu mas, saya itu nggak boleh istirahat dulu lah gitu. Maksudnya nanti agak subuh gitu baru pulang gitu. Iya gitu. Cuman saya masih enggak apa-apa, saya sudah biasa. Saya kan bilangnya gitu. Agak ngeyel gitu. Iya. Biasanya saya jam 1, jam 2 tetap saya pulang kok. Akhirnya saya jalan. Pulang setelah dia belum di tengah-tengah karet pohon apa ya situ ya? Jati ya, jati juga. Maaf saya potong mas Amin, jenengan pulangnya balik lewat Gubuk atau lewat Salatiga? Saya pulang Salatiga mas. Salatiga. Itu belum sampai di pasar Dong Jati mas. Ya, pasar Dong Jati. Mas kan sepi mas, sepi. Nyampe. Itu masih di tengah, ya namanya lewat Alas mas ya. Itu ada sekitar itu mas ya. Saya jalan di pertengahan lah mas, di pertengahan dari rumah duka sampai pasar sampai dia itu ada, kan saya tenang mas karena ada orang di hutan gelap-gelap, ada orang. 3 orang mas, 3 orang. Saya pikir kan petani situ kan mau ngalirin air apa nganu kabel kan nggak tahu mas. Itu sambil gali itu. Sambil gali ya? Gali tanah mas. Padahal itu jam 12-an loh. Lebih mas kan. Lebih ya? Ya saya kan sebenarnya nyampe rumah duka pokoknya setengah 12 kan. Iya. Terus di sana kan saya agak ya sekitar 1 jam lah mas. Di sana 1 jam kurang lebih lah. Ya 1 jam gitu ya. Itu setelah itu saya nggak takut. Ada orang. Saya pas itu senang mas. Ada orang di tengah. Ada orang, masih ada orang lah. Nanti kalau ada kan saya pokoknya nggak ada rasa takut lah. Dia pakai lilit mah keduknya, nggak matul kayak gini. Setelah itu mas, karena saya orangan mas ya, datang mas. Saya lewat dan saya menyapa mas. Monggo pak, nyuwun sewu. Ya, permisi. Bareng. Gitu ya. Dia nengok mas, terus nengoknya tuh saya kaget mas, pokoknya gimana ya, otomatis kaki saya langsung ngegas mas kayaknya. Itu gini mas, mata itu warna hijau. Kayak mata kucing mas. Bener hijau, sinar bener. 3-3-nya cuma. Saya itu nggak ngegas, nggak ada niat ngegas. Mungkin saya kaget, saking kagetnya. Tadi saya ngegas. Otomatis sih. Wah saya kan kaget dia. Saya kenceng terus. Dari kekencangan mobil itu saya tambah takut mas. Saya kenceng malah tambah takut mas. Saya tambah takut. Takutnya berangkat tadi kan. Gini-gini mas. Tapi kalau nggak kenceng kan aku takutnya itu mas. Kayak ngejar atau gimana. 3 orang. 3 bener nyata ini mas. Nyata. Nggak pakai baju. Pakai celana pendek semua. Saya pikir orang tua situ, orang petani apa-apa mau
Maaf Mas Amin, itu 3 orang itu matanya hijau semua? Hijau, mencorong Mas, kayak iya Mas, hidup lah. Ya, hidup. Kayak nyala gitu ya, nyala, hijau. Kalau Mas Anu kayak mata kucing lah. Ya, mata kucing. Dan itu besarnya enggak cuma besar mata, seginian. Oh, itu otomatis ini kan kaget tadi. Kaget, dan saya tuh nggak ada niat gas, itu ngegas sendiri, saking kagetnya. Tapi jenengan dari kejadian yang mata hijau tadi sampai ke rumah sakit lagi aman ya? Ini dari Dongjati aslian Mas, lewat Salatiga. Perasaan saya kan suruh, baik hati kecil pengennya lewat Salatiga. Terus lewat itu Beringin ya. Salatiga. Itu sampai pokoknya udah hampir kayak jam berapa ya Mas? Ya sudah mau pagi ya, sudah pagi lah jam 3-an atau jam berapa itu. Saya itu sampai di daerah Kodam Mas. Patugong? Dari Dongjati tadi kan, di Patugong. Ini Mas, saya di Patugong Mas ya, saya kan habis dari tadi, lewat dari Dongjati tadi, lewat Kodam. Depan saya Avanza, ini saya Mas, pakai mobil jenazah mati Mas. Tak turunan. Situ kan ada pura yang kanan, kan jalan. Itu ada sosok anak kecil Mas. Berarti anak kecil itu tadi ngelompati pembatas jalan, terus kayak harusnya ketabrak Avanza, harusnya. Itu udah positif ketabrak Mas. Itu positif bener, pasti ketabrak. Sampai saya itu kaget teriak gitu. Oh, saya gini, mau saya stang saya lepas. Iya. Tiba-tiba kan benteng Mas. Banteng ya. Banteng. Terus banteng, saya kembalikan lagi. Mas saya bisa nangkep, terus saya pelan. Mobil Avanza kok masih jalan terus malah. Menurut jenengan ini tabrak lari gitu? Kan iya. Setelah saya nggak tahu, sudah di Mas. Anak kecil itu ternyata. Di seberang jalan? Iya, seberang jalan. Tertawa Mas. Cuma memberi senyum. Lihatin jenengan? Iya, liatin aja. Rambutnya gimana itu? Nggak ada rambutnya Mas. Polos Mas. Gundul. Tak pikiran, wah tuh. Tapi waktu itu Mas, saya belum ada pikiran lah. Anak itu apa ya? Bangsa-bangsa. Itu nggak ada Mas. Cuma saya pikirnya, si anak sopo bengi-bengi kok bisa keluyuran. Oh, nah, pikiran kan saya itu apa anak-anak kumpulan pang kan, saya kan pikirnya gitu. Setelah di lampu hijau itu lah Mas, dekat pasar Baimane itu, itu kan ada kayak tonton motor ya Mas. Nah, saya berhenti, saya kepikiran Mas, uang perjalanan itu saya itu kepikiran terus anak itu tadi Pak. Itu tadi teman-teman sedikit cerita dari Mas Amin. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, terus percaya kepada Tuhan. Karena kita hidup berdampingan.